Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan pengajian. Kita bersyukur masih diberikan Allah kekuatan, dorongan untuk hadir berada di dalam majelis ilmu. Ketika kita berada di dalam majelis ilmu, maka kebaikan-kebaikan dalam majelis ilmu setara dengan 1000 rakaat salat sunat. Itulah kehebatan majelis ilmu, dan selagi ada ruang, ada kesempatan, kita selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu insyaallah. Hormat saya Pak Rektor, dalam hal ini hadir Ibu Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Muazzul, sahabat saya. Sudah lama kami berkenalan, berdiskusi, dan beliau pula yang menghantarkan saya untuk menjadi dosen di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, dan sampai saat ini saya mengajar di S2 Ilmu Hukum pada mata kuliah Filsafat Hukum dan Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, saya bukan orang baru di UMA ini. Saya masuk UMA mulai dari rektornya Bang Zul sampai hari ini terus bersama. Dan alhamdulillah yang membahagiakan itu, umat terus bergerak, umat terus berkembang, dan yang menjadi saksi itu adalah masjid ini sendiri. Masjid yang dulunya kecil, saya sudah memberi khutbah sampai masjid yang begini besar, alhamdulillah. Hormat saya kepada guru besar umat Bang Zul, saya lebih akrab memanggil beliau dengan kata abang karena memang sudah lama. Beberapa buku beliau saya yang mengedit, dan ternyata nanti untuk mendalami materi ini, nanti cari tulisan Prof Zul di Waspada beberapa hari yang lalu. Saya lihat tadi judul tulisan Bang Zul jauh lebih maju. Beliau menyebut ada 4 kesolehan, saya baru bahas 3 kesolehan saja. Nanti di sana kita bisa belajar banyak. Ketua dan pengurus BKM Dr. Hasrat, luar biasa. Beliau kalau tadi menyebut beliau ini junior, ya sama-sama saja. Teman diskusi yang baik, teman diskusi yang hangat. Ya insya Allah beliau akan terus mengabdikan ilmunya. Dan hari ini beliau diberi tugas yang cukup berat di BKM Masjid Taqwa Ummah ini bersama teman-teman yang lain. Ada Dr. Zainun, ada Dr. Rizki, Dr. Haris, dan yang lain-lain. Insya Allah masjid ini akan menjadi pusat pemberdayaan Islam dari kampus Ummah. Tentu saja yang amat saya muliakan Bapak Ibu
Civitas Akademika Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diperbincangkan adalah kesolehan sosial, kaitannya dengan bencana. Nah, ini akan kita kaji, ada beberapa kata kunci yang akan kita diskusikan lebih dahulu. Kesolehan bencana musibah. Karena ternyata dalam pandangan Islam, dalam pandangan Islam itu setiap kata memiliki maknanya tersendiri. Kata-kata yang di dalam Al-Quran itu setiap kata memiliki maknanya tersendiri. Dan yang menarik, bahasa Indonesia, bahasa kita itu terlalu miskin sebenarnya dibanding dengan bahasa Arab. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau banyak bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia, karena nggak bisa diterjemahkan. Kalaupun dia diterjemahkan, maka maknanya tidak akan bisa utuh, tidak akan bisa sempurna. Ya, misalnya untuk menjelaskan manusia, kalau manusia itu bahasa Indonesia, kata manusia yang lain apa? Orang. Orang itu sama nggak dengan manusia? Yang lain apa? Ada nggak kata lain untuk menjelaskan manusia? Kita akan menemukan banyak kata kalau pergi ke bahasa daerah. Masuk kita naik ke atas ke Brastagi, bilangkan manusia apa orang Karo? Nggak ada orang Karo di Uma, kan nggak mungkin. Apa itu? Kala. Masuk ke Tapsel, bilangkan orang manusia apa? Alak. Masuk ke Jawa, wong masuk ke, kita akan menemukan banyak kata kalau masuk ke daerah, tapi bahasa Indonesianya enggak. Tapi dalam bahasa Arab ada al-bashar, ada al-insan, ada an-nas, ada al-ins, ada al-unas, ada al-uns, ada bani Adam, dan maknanya semuanya enggak sama. Tidak sama. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa disebut kata insan? Tapi pada ayat yang lain, qul innama ana bashar. Ya, itulah kekayaan Al-Qur'an. Nah, kita mau ambil contoh ini. Kata baik ya, dalam Al-Qur'an itu ternyata diungkap dengan kata al-khair, al-ma'ruf, al-bir, al-ihsan, as-salih, tayyib. Ada berapa? 6 kata untuk menjelaskan apa itu baik. Kesolehan ini bagian dari kebaikan. Ada 6 kata. Ini nanti kalau dilihat terjemahannya dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, itu diterjemahkan baik semua, padahal tidak. Ayo, ada contoh lain. Apa arti Rahman dan Rahim? Nanti bulan depan Ustadz Hasrat, ini bagus juga pengajian ini, ada apa namanya, hadiahnya, voucher begitu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan 1 juta. Siap. Cocok. Baik. Ya, bagus dibuat ada hadiah-hadiah, ada hadiah. Ya, tapi hadiahnya kalau kampus itu nanti diborong itu bukunya Bang Jul atau buku dosen-dosen. Siapa yang bisa jawab pertanyaan, nanti dikasih hadiah buku. Itu bagus. Pernah nggak baca terjemah Quran? Pernah ya, pasti pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Rahman dan Rahim? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah Rahman itu artinya pengasih, lalu Rahim artinya penyayang? Apakah sama dengan pengasih dengan penyayang?
Saya sering tanya dengan ibu-ibu, ibu-ibu pilih mana? Ingin dikasihi atau ingin disayangi? Nggak usah dikasihi, nggak perlu. Pengen dikasihi atau disayangi? Jawaban biasanya ibu-ibu itu mintanya dua-dua, dikasihi dan disayangi. Tapi kalau ditanya apa sih bedanya kasih dan sayang itu? Apa bedanya kasih dan sayang? Enggak ketemu kita makna Rahman dan Rahim kalau kita mencarinya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dicari dalam maknanya yang asli, dibuka kamus-kamus Arab, apa makna Rahman dan Rahim? Itu berbeda. Rahman itu kasih sayang Allah yang bersifat general. Enggak peduli agamanya apa, enggak peduli sukunya apa. Kalau dia punya ilmu, punya kesungguhan, dia dapat harta banyak. Maka jangan heran tetangga kita sholatnya nggak jelas, puasanya nggak jelas, zakatnya nggak jelas, hajinya nggak pernah, tapi mobilnya 3, rumahnya besar. Kita yang tiap hari sholat 5 waktu nggak tinggal, tambah tahajud, tambah duha, bukan rezeki keliling pinggang, utang keliling pinggang. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang mendapatkan Rahman. Rahman itu ibarat matahari, sinar matahari yang memberikan sinarnya kepada siapapun. Tapi Rahim tidak. Rahim tidak. Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Makanya pada diri ibu-ibu, tempat kita, tempat janin tidak pernah disebut Rahman, tapi disebut Rahim. Kenapa? Rahim itu adalah kasih sayang yang penuh ketulusan, didasarkan pada kebaikan. Kita akan bisa melihat bedanya itu kalau merujuk kepada tafsir. Tapi jangan berpikirnya begini, kalau begitu makna Rahman dan Rahim, ya udahlah Ustadz, kita nggak usah dapat Rahman di dunia, yang penting dapat Rahim di akhirat. Nggak gitu juga. Orang Islam itu Rahman dia dapat, Rahim juga dia dapat. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ini ya, kata-kata ini ya. Khair itu konsep baik. Khair artinya baik. Kalau ada nama orang Khairiyah, Khairani, Khairul, Khairuddin, orangnya nggak baik, dia salah nama itu. Karena kata khair itu baik. Makanya dulu ada kisah, ya ceritanya begini, sepasang laki-laki perempuan, dulu kan sudah ada mau menikah, tapi sebelum mereka menikah pembicaraan sudah jauh. Itu kan bagus, namanya planning, perencanaan. Rumah nanti di mana, pekerjaan di mana, punya anak berapa, nggak apa-apa itu didiskusikan sebelum menikah. Salah satu yang mereka diskusikan adalah, Bang, nanti kira-kira kita punya anak, nama anak kita siapa? Kata istrinya, kata suaminya begini, nama anak kita singkat saja, siapa? Abu. Nggak ada tambahannya, Bang? Nggak ada. Nanti kita tambah kalau dia besar, bagaimana tingkahnya, baru kita tambah namanya. Kalau nanti dia sudah besar, dia melawak, melucu aja kerjanya, kita tambahkan Nawas, jadilah namanya Abu Nawas. Kalau dia macam hantu, jelebau, maka ditambahkan namanya Jahal, Lahab, jadilah namanya Abu Lahab. Nanti kalau dia bagus, elok, kita tambahkan Bakar, jadilah namanya Abu Bakar. Emosi istrinya, tapi nanti Bang, kalau anak kita nanti tambah besar, tambah hitam macam abang, siapa namanya kita buat? Tambahkan Abu Gosok, kira-kira begitu. Jadi itu intermezzo saja ya. Khair itu ya maknanya baik. Tapi kata khair
itu adalah kebaikan yang ukurannya syariat. Syariat. Berbeda dengan ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu baik juga. Amar ma'ruf mendorong kepada ma'ruf. Tapi ma'ruf ini ukurannya uruf. Uruf. Adat, tradisi. Ibu-ibu, adik-adik semua, kira-kira kapan jilbab itu booming di Indonesia? Sejak tahun berapa jilbab booming di Indonesia? Kalau kita buka foto-foto wanita-wanita Aisyah di Muhammadiyah tahun-tahun lama, Muslimat Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, bagaimana wanita-wanita muslim pada waktu itu? Apakah sudah ada pada waktu itu pakaian jilbab seperti sekarang ini? Belum. Makanya dia punya sejarah tersendiri. Saya sekolah 88 ke Padang Panjang, Sumatera Barat, 3 tahun di sana. Itu anak-anak SMA tidak ada yang pakai jilbab. Mereka hanya pakai kerudung, selendang tutup ke atas, lalu kadang-kadang dikancing di sini begitu aja. Kalau yang dia tidak pakai kerudung, dia hanya pakai baju kurung sampai leher tertutup. Ya. Tapi itu pakaian sudah ma'ruf. Pakaian itu sudah benar, udah baik dalam kategori tradisi, adat, bagus. Bahkan wanita saja yang pakaiannya di bawah lutut itu sudah bagus secara uruf. Tapi kalau ditinjau dari syariat belum. Karena syariat itu menempatkan rambut kecuali wajah sebagai aurat. Kalau dia aurat harus ditutup. Walaupun model jilbabnya bervariasi, nggak apa-apa. Ada model jilbab itu jilbab cekek-cekek, nah itu nggak apa-apa. Itu jilbab cekek itu yang muter ke belakang tuh. Putar ke belakang simpul. Ada yang jilbab besarnya ke samping, nggak apa-apa lah itu, udah paten lah itu. Ya, itu uruf. Baik menurut uruf, belum tentu baik menurut syariat. Malah bisa kebalik. Saya dulu waktu menikah itu ada orang kampung mencibir juga. Kenapa? Nggak pernah di kampung saya itu orang menikah, wanitanya, istrinya itu pakai jilbab. Walaupun korban satu selendang, satu jilbab dicucuk-cucuk, tapi pakai jilbab. Bagi orang kampung itu nggak baik dalam tinjauan uruf, nggak baik. Ya. Dan itu sering terjadi. Namun kalau kita bicara kebaikan tradisi, itu menjadi ukuran minimalis. Kalau orang belum bisa baik menurut syariat, paling tidak dia baik menurut uruf. Baik menurut uruf. Tidak pincang dalam tinjauan adat tradisi. Itu maknanya uruf atau ma'ruf. Nah, apa itu thayyib? Nah, thayyib ini udah paham semua kita. Thayyib ini pun artinya bagus. Yang tak bagus thayyib ini hanya satu. Itu yang tak pulang 3 hari raya. Itu aja yang tak bagus. Yang lain bagus. Thayyib ini bagus. Nama orang si thayyib kalau dia perempuan namanya thayyibah. Itu kalau Ustadz Hasrat dia ceramah dibilangnya jangan biasakan menyingkat nama anak, kata Ustadz Hasrat. Nanti suaminya namanya Sulaiman, istrinya namanya Thayyibah, disingkatlah nama anaknya menjadi Letoy gitu. Nah, itu tak bagus. Jangan singkat-singkat nama itu. Tapi Thayyibah, Thayyib itu maknanya kebaikan material. Nah, makanya kata Thayyib dirangkai dengan makanan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Berbeda dengan makna khair, berbeda dengan makna ma'ruf. Thayyib itu kebaikan pada zat. Kita makan bukan saja yang halal, tapi thayyib. Thayyib itu ukurannya apa? Ilmu kesehatan, bergizi. Thayyib. Dan itu tergantunglah. Saya nggak tahu kalau Pak Muazzul ini apakah kari kambing itu masih thayyib enggak bagi dia?
Masih toyib ya. Karena kalau tak toyib, begitu makan kari kambing itu opname di rumah sakit terus. Itu mana toyib. Jadi ukuran toyib pada akhirnya itu baik zatnya, tapi juga baik buat kita. Ya makanya ini bagus ini. Dulu kan kalau ustadz-ustadz itu dikasih minum itu apa minumnya? Teh manis. Pagi ceramah itu Ustadz Winda itu pagi ceramah, siang ceramah, sore ceramah, malam ceramah, yang diminum teh manis. Maka banyak Ustadz kena sakit gula. Sekarang nggak lagi teh manis. Minuman Ustadz itu jus. Sini ada jus nggak? Jus tanpa gula ya, jus tanpa gula. Jus tanpa gula itu sekarang itu minumannya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini udah bagus lah, udah bagus. Baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua kata yang penting sebelum kita masuk saleh ya, albir dan ihsan. Ini penting sekali kata ini. Ya, albir dan ihsan. Perhatikan di dalam Al-Qur'an, ketika bicara tentang kebaikan terhadap orang tua, itu kata yang dipakai hanya dua ini saja. Albir dan ihsan. Coba lihat surah Maryam, itu pada kasus Yahya dan pada kasus Isa, mereka berdua itu disebut wabarran biwalidayh. Wabarran biwalidayh. Pada surah Luqman itu wabil walidaini ihsana. Apa makna ihsan? Apa makna albir? Begini. Ihsan itu, ihsan, Hasan, Husain, Muhsin. Ihsan itu adalah kebaikan yang membahagiakan. Tidak cukup hanya kebaikan, tapi kebaikan yang membahagiakan. Makanya dengan orang tua, Bapak Ibu, tidak cukup hanya kebaikan, tapi kebaikan yang membahagiakan. Saya mengatakan ini penting, dan saya selalu cerita itu karena saya merasa sekali betapa ketika kita sudah tidak memiliki ayah dan ibu, barulah amat terasa kurangnya kebaikan yang kita perbuat. Saya dulu waktu mak saya masih ada, saya merasa udah banyak kebaikan saya, udah banyak. Tapi begitu dia tiada, terasa betapa kurangnya, malah nggak ada sama sekali. Ini penting ya, bagi kita yang punya orang tua, baik dua-dua atau salah satu, perhatikan ini penting sekali. Kata ihsan, kebaikan yang membahagiakan. Contoh, malam-malam, nanti malam kita telepon mama kita, malam minggu. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam mak, lagi ngapain? Tak ada, duduklah. Udah siap sembahyang, mak apa lagi duduk? Kata mak awak di ujung sana. Kita di Medan, mak ndak makan apa? Mak kita bilang terserahlah. Mak mau sate Padang, sate Memeng, mau mie Aceh, mie apa lagi? Kalau mak mau, nanti hanya dalam tempo 15 menit ada orang pakai jaket hijau yang mengantar makanan tuh ke tempat omak. Mau mak? Mak kita katakan terserahlah, kata dia pula. Kita pesan GoFood, 15 menit datang makanan itu, dibuka oleh mak kita. Baikkah perbuatan itu? Baik. Tapi apakah perbuatan itu membahagiakan? Nanti dulu. Rasakan bedanya. Mak kita tak kita kasih tahu, kita bawa anak istri kita, mau naik mobil, mau naik bencak, kita bawa makanan sampai kita ke rumahnya. Assalamualaikum. Lalu makan ramai-ramai. Mak kita hanya makan 2 potong aja sate itu. Dia pun tak telap makan banyak-banyak. Tapi dia merasa bahagia. Itulah sesungguhnya ihsan. Modern bagus. Bagus kalau kita transfer uang segala macam, bagus. Tapi beda nanti uang itu kita serahkan langsung ke tangannya, kita pegangkan ke tangannya tuh kita cium, mak kita peluk, kita minta maaf karena belum bisa memberikan banyak hal kepada mak kita. Itu ihsan.
Jadi dengan orang tua tidak cukup hanya berbuat baik, tapi tidak membahagiakan. Mestinya kebaikan yang membahagiakan. Nah, sedangkan albir itu adalah kebaikan puncak yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Ya, itu albir. Makanya pada kasusnya Yahya dan Aisyah, itu kata-kata yang dipakai wabarran biwalidayh, kebaikan puncak, haji mabrur. Kenapa namanya haji mabrur? Karena haji mabrur itu adalah orang yang hajinya melahirkan kebaikan yang tidak biasa, kebaikan yang melampaui oleh orang-orang yang belum haji. Kalau kebaikan orang yang haji dengan yang belum haji sama, itu sebenarnya tidak mabrur. Tidak mabrur. Karena mabrur itu kebaikan-kebaikan puncak. Bagaimana kebaikan puncak? Kalau kita kaitkan dengan orang tua, maka contoh yang paling konkret itu adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni? Dia bukan hanya sekedar hormat pada ibunya, tapi dia menjaga ibunya, dia merawat ibunya, dia memandikan ibunya. Kalau ada di antara bapak-bapak membawa orang tuanya haji, dibawa tawaf, dibawa sa'i, tapi pakai kereta dorong, atau sekarang lebih canggih lagi, kita nggak usah dorong-dorong mak kita kalau dia tawaf, kalau dia sa'i. Kita cukup pegang remote saja. Pegang aja remote. Mak, kalau koncang bilang ya mak, yo, biar agak lambat sedikit. Udah cukup pegang dia. Awak jalan juga, pegang remote. Itu tidak bir. Tapi Uwais Al-Qarni menggendong orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Albir itu kebaikan yang melampaui dari kebaikan-kebaikan yang biasa, ya. Nah, itulah makna albir dan ihsan dalam kaitannya dengan orang tua. Nah, lalu apa soleh? Soleh itu adalah kebaikan publik, kebaikan yang berkaitan dengan orang lain, yang berhubungan dengan orang lain, itu soleh. Tapi kalau khair ini segala macam, itu masih berkaitan dengan diri kita sendiri. Kemudian ternyata dari 602 kata amal, 602 kata amal itu kan artinya perbuatan. Didekatkan dengan soleh, jadi perbuatan soleh. Kita menyingkatnya kesolehan. Ada dua kata kunci Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Amilus solehat dan ahsanu amala. Itu dua kata kunci ketika kita bicara tentang kebaikan dalam Quran. Ya, kita lihat contohnya ya. Yang pertama, ahsanu amala pada surah Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa tafsir ahsanu amala? Aswabuha wa akhlasuha. Jadi amal kita itu Bapak Ibu akan menjadi ahsan. Ahsan itu apa? Amal yang terbaik. Allah tidak minta kita hanya sekedar beramal, tapi Allah menginginkan kita ahsanu amala, di atas rata-rata. Jadi orang Islam itu bukan menjadi muslim yang biasa, tapi di atas rata-rata. Kira-kira begini Bapak Ibu, nilai raport anak kita 8,8,8,8,9, tapi kita tengok di rata-rata kelasnya 9,5, 9,5, 9,7, 9,8. Anak kita pintar atau enggak? Enggak. Anak kita di bawah rata-rata. Rata-rata kelasnya 9, 9, 9, 9, 9. Anak kita pontennya 9,2, 9,5, 9,3. Anak kita hebat enggak? Hebat, dia di atas rata-rata. Jadi kalau nengok raport, bukan nengok ponten itu dulu. Ponten 6 anak kita, rata-rata kelasnya 5, itu menunjukkan anak kita hebat. Jadi
kalau saya nanya nilai dengan anak saya tidak katakan berapa IP-mu, berapa nilaimu. Saya tanya rata-rata dapat berapa? Dia bilang rata-rata dapatnya B ya. Dia dapat apa? A, berarti paten. Itu aja mengukurnya. Jadi muslim yang di atas rata-rata, amal yang terbaik. Apa syarat amal yang terbaik? Aswabuha, yang paling benar amalnya. Kalau begitu apa artinya Bapak Ibu? Amal ini harus pakai ilmu. Saya mau kasih contoh satu. Ketika kita salam pada tahiyat terakhir, yang benar itu kita salam ngikut imam atau salam setelah imam selesai dua-duanya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Di belakang kita makmum Assalamualaikum warahmatullahi, atau imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita di belakang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang betul? Nomor dua, aswabuha. Itu dia yang paling betul. Yang lain benar, tapi tidak aswab. Ahsanu amal itu aswab, yang paling benar. Disitulah kita memeriksa amal kita untuk mencapai tingkat yang paling benar. Cuman nanti yang gawat itu Bapak Ibu, kalau kita sholat berjamaah, teman kita belum dapat ilmu salamnya benar, kita udah dapat. Apa yang terjadi? Itulah nanti bertemu wajah di tengah itu. Bertemu wajah di tengah. Teman kita yang di kanan, begitu imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun salam ke kanan. Kita masih belum. Ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, dia ke kiri. Awak pada saat itu baru jumpa dia di situ. Karena ilmunya nggak sama. Yang kedua contoh, kalau kita salat jamaah, yang mana yang perlu rapat? Jari kaki atau bahu yang rapat? Nah, ini banyak mazhab. Makanya jangan terkejut, ini terutama laki-laki ya. Kita sholat jamaah tuh ada nanti orang yang kakinya itu disorongkannya ke awak itu. Ujung kakinya ini, jari ujung ini dikenakannya ke kita. Kalau awak tak penggeli tak masalah. Tapi kalau penggeli problem, saya penggeli saya. Awak udah berdiri, udah elok awak berdiri ini, datang kakinya masuk disenggolnya kaki awak ini. Geli juga. Kita tarik, digesernya lagi kakinya, dikejarnya kaki kita. Mana yang cocok? Atau yang rapat itu ini, itu ada ilmunya. Aswabnya yang mana? Yang lebih gawat lagi, sholat berjamaah. Di mana hak muazin? Ternyata orang mengkudeta itu bukan hanya dalam kehidupan politik. Di masjid juga ada orang mengkudeta. Bagaimana mungkin muazin menyuruh imam maju ke depan? Itu nggak mungkin, tapi itu yang salah. Dalam hadis, muazin ahak dengan waktu. Tidak ada ketua BKM pun tidak berhak tentang waktu sholat di masjid ini. Hak itu ada pada muazin. Kalau diangkat muazin patokannya hanya lihat jadwal sholat. Masuk waktu dia sholat, dia azan. Kenapa? Dia yang paling berhak dengan waktu sholat. Misalnya gini, di kampus ada acara di sebelah, acara belum selesai. Kata rektor kepada BKM, tapi ini bukan di sini, enggak, di paten. Di sini paten. Ketua BKM, azannya agak lambat sedikit ya. Kata ketua BKM, perintah muazin, azan lambat. Apa kata muazin? Masalah waktu salat itu aku punya hak, bukan ketua. Harusnya begitu. Tetapi waktu mulai salat itu bukan hak muazin. Itu banyak yang keliru. Kapan muazin qomat? Isyaratnya ketika imam sudah berdiri di posisi imam. Ketika imam sudah mengambil posisi, barulah muazin qomat. Kenapa? Pada saat sholat berjamaah, imamlah yang punya kuasa kapan dia mulai. Kadang-kadang masyarakat nih aneh-aneh ini kadang-kadang. Imamnya belum mau ke depan, entah apa yang ditunggu imam nih, bisa jadi. Duduk aja imam tuh, orang dari ribut.
Tuan Imam maju. Nggak boleh dalam sholat jemaah. Karena yang berhak itu adalah imam. Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu contoh kecil aswabuhai. Kita beribadah, apapun bentuk ibadah, harus selalu mencari yang paling benar. Memang banyak pendapat. Kalau dalil ada hadis, tapi kira-kira mana yang paling kuat? Itulah yang terus-menerus kita perbaiki. Yang kedua adalah akhlasuha, yang paling ikhlas. Nah, kalau diperinci, amal yang ahsan itu rumusannya ada 5, ya. Ada 5: ikhlas, istiqomah walaupun kecil. Istiqomah walaupun amalnya itu bukan kecil, ya, sedikit, tapi dia istiqomah. Bukan amal yang meledak-ledak itu, bukan amal yang terkejut, bukan amal yang pakai borongan. Ramadan khatam Quran, setelah Ramadan dia tidak lagi baca-baca Quran. Bukan itu maknanya. Tapi amalnya sedikit, tapi terus menerus. Kalau ini ditanya, ya, ayo tunjuk tangan. Siapa yang tiap hari kita ini yang baca Al-Quran? Saya, Ustadz. Kapan baca Qurannya? Malam Jumat. Apa yang dibaca? Surat Yasin. Dia berarti baca Quran seminggu sekali. Dia baca Quran seminggu sekali, surat yang dibacanya Yasin aja. Dianggap tak ada lagi surah lain. Yasin itu aja. Berarti dia amalnya tidak kontinu. Tapi yang terbaik, tiap hari dia baca Quran. Saya menyuruh anak saya belum bisa teramalkan, Bapak Ibu. Berat sekali. Kalau bagus tiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, selesai. Besok, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tutup. Satu hari satu ayat. Jauh lebih baik Ramadan khatam Quran, 11 bulan tak pernah lagi baca Quran. Sedekah. Nah, sedekah subuh. Sekarang kan ada fenomena baru, orang masuk masjid pada waktu subuh bukan mengejar tahiyat, tapi mengejar kota infak. Kenapa? Ada 2 malaikat yang turun pada waktu subuh. Nanti kapan-kapan kita kaji, Bapak Ibu sekalian, kehebatan surah Al-Fajr itu. Al-Fajr. Orang Islam itu setatnya kan memang mulai dari Al-Fajr itu. Bukan dari waktu pagi, bukan dari subuh, tapi Al-Fajr. Apa kehebatan pada Al-Fajr? Banyak sekali. Di antaranya adalah sedekah subuh. Minimal 2.000, 5.000, tapi dia tidak pernah berhenti sedekah subuh, maka dia mengundang malaikat tak pernah berhenti mendoakannya. Oleh karena itu, ibu-ibu, pergi ke bank, pecahkan uang 2.000, uang 5.000, taruh di rumah. Begitu mau ke subuh, tarik satu. Apa kata malaikat? Ya Allah, lipat gandakan orang yang berinfak pagi ini. Tapi orang yang bakhil, medit, bedangkek, kedekut, pelit, kata malaikat, tutup rezekinya, hapuskan rezekinya. Itu doa malaikat yang paling kita takuti. Tidak kontradiktif. Nah, itu dia. Di sini kan nggak ada kejadian sandal hilang, kan? Nggak ada, kan? Nggak ada kejadian. Ada. Nah, itu contoh. Ada kasus yang sekarang lagi heboh, kota infak hilang di masjid. Kenapa bisa kota infak hilang di masjid? Tapi sederhananya Bapak Ibu, itulah jenis ada paradok di situ. Dia sholat, tapi dia melakukan kejahatan. Saya punya pengalaman penting sekali. Saya masuk ke sebuah masjid, mau kuliah subuh, bersamaan dengan itu ada seorang ibu yang naik kereta mau sholat, di gantungan keretanya ada 2 bungkus sampah. Ibu ini sholat sama dengan kami, dia mendengarkan kuliah subuh. Selesai kuliah subuh, saya pulang. Kebetulan ibu itu berada di depan, jalannya lambat. Saya pun dari belakang naik mobil lambat. Betapa saya terkejutnya, ibu ini jalan dekat paret, dia buanglah sampah dia ke dalam paret. Bisa nggak ibu, bapak membayangkan seorang ibu-ibu yang baru sholat berjamaah di masjid,
baru mendengar kuliah subuh, tapi begitu pulang dia campakkan sampahnya ke dalam paret. Itu yang kita sebut amal yang paradok. Amalnya tidak menghalangi dia berbuat keburukan, berbuat yang tak baik. Kalau kita bapak-bapak, hati-hati. Banyak orang tidak merasa bersalah membuang puntung rokok dimanapun. Di jalan, di WC, dia buang puntung rokok, dan dia menganggap tak soal. Ada cerita kecil ya. Kenal dengan Cak Nun, MH Ainun Najib, itu judul bukunya Selilit Sang Kiai. Sederhana sekali cerita itu, tapi berat sekali mengamalkannya. Apa ceritanya? Seorang kiai menghadiri selamatan. Biasalah kalau selamatan makan rendang, makan daging. Selesai selamatan pulang, sang kiai pun pulang menuju rumahnya. Tapi begitu dia keluar dari rumah ahli bait, dia merasa di giginya ada selilit, ada serat daging yang lengket. Jadi nggak nyaman giginya. Dia cari-cari engkol, nggak ada engkol di situ. Dia jalan lagi, lewat rumah tetangga, dia patahkan pohon pagar tetangganya. Hanya kayu seperti ini saja yang dia ambil, lalu dia congkel selilit itu. Tak, terbuanglah serat daging tadi, giginya kembali nyaman. Dia pun pulang ke rumah. Tapi pada saat dia tertidur, dia bermimpi betapa persoalan itu harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mematahkan daun pagar milik orang lain? Hanya batang yang panjangnya seperti ini. Tidak ada satupun yang kita lakukan di muka bumi ini yang tidak dipertanggungjawabkan. Cerita kedua, ini sekarang Bapak Ibu kalau mau belajar filsafat itu lihat YouTube-nya Fahrudin Faiz, orang Jogja, orang Usuluddin Jogja, itu mengajarkan filsafat dengan sangat mudah dan ringan. Di antara bukunya itu ada cerita yang menarik tentang pertanggungjawaban. Seorang anak yang cinta sekali dengan ayahnya bilang, "Ayah, walaupun nanti ayah meninggal dunia, aku akan menemani ayah tidur di samping ayah." Ayahnya terkejut. "Benar itu, benar ayah, pasti. Kita akan buat kuburan di belakang rumah kita, karena ini orang kaya." Ayahnya mulai sakit, maka dia pun mulailah menggali kuburan. Menggali kuburan di belakang rumahnya, dibuatlah liang lahatnya itu, samping, sudah siap semua, lalu disiapkan tempat dia nanti tidur di sampingnya, nanti ditutup itu papan, lalu dia tidur di sampingnya, dan di atas ditutup, dikasih lubang angin. Dia mau mendampingi ayahnya. Cerita Pak Faiz. Begitu ayahnya meninggal dunia, mulai dia berpikir, ini nggak can juga, ini cemana ini, tak berani aku, takut juga aku, kata dia. Karena dia takut, dia buat pengumuman. Bapak-bapak, siapa yang mau menemani ayah saya tidur bersamanya satu malam saja di kuburan, saya akan kasih hadiah yang besar. Nggak ada orang yang mau, Pak, Ibu. Sampailah datang seorang tukang kayu dengan talinya, dengan kampaknya, punya anak banyak, duit tak ada, dan dia membutuhkan uang. Dia katakan, "Anak, saya akan mengawani ayahmu tidur satu malam di tempat di kuburan." "Betul Bapak?" "Betul, saya mau." "Baik, nanti Bapak pada besok subuh akan mendapatkan hadiah yang besar." Masuklah Bapak ini tidur. Ditutuplah di atas, persis seperti kuburan, tapi lubang angin tetap ada untuk dia bernapas. Ini cerita ya, cerita. Pada malam hari, setelah dikubumikan, datanglah malaikat Mungkar Nakir. Begitu malaikat itu datang, terkejut dia. "Iya, kenapa ada dua nih pasien kita?" kata malaikat yang satu. "Pasien kita satu, itu jenazah tuh. Yang ini, aku pun tak tahu apa kerja orang nih," kata dia. "Kalau begitu cemana kita melaksanakan tugas? Udahlah, kita abaikan aja ini, kita tanya saja jenazah nih." "Jangan. Ini ada tugas baru. Yang ini dulu kita selesaikan, baru yang jenazah nih." Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ditanyalah Bapak nih dari persoalan kampak
sampai tali menjelang subuh. Pertanyaan itu tak selesai-selesai. Dari mana dapat kampak? Pakai apa membeli kampak? Digunakan untuk apa? Siapa yang pernah kau sakiti dengan kampakmu ini? Masuk ke pertanyaan tali, berapa panjang tali? Di mana kau beli ini? Menjelang subuh dibuka pintu, lompat bapak itu. Anaknya bilang, "Bapak jangan lari, ini hadiahmu." Kata bapak itu, "Tak mau aku hadiah tuh, makan kalian hadiah tuh. Urusan kampak dengan tali aja belum selesai, konon lagi dikasih aku duit. Cemana aku mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah," kata dia. Itu ceritanya, jangan ibu pikirkan contohnya, tapi pesannya itu jelas sekali. Tidak ada yang tidak kita pertanggungjawabkan di muka bumi ini, walaupun sampah rokok. Makanya kalau sampah rokoknya dimasukkan ke dalam tong sampah, dia bebas dari tanggung jawab itu sendiri. Baik. Nah, kita baru masuk kepada, lompat saja, kepada amal soleh. Apa itu amal soleh? Ya, ini nanti boleh diambil bahannya ya. Amal soleh itu, ya, di dalam Al-Quran itu amal soleh Bapak Ibu jumlahnya banyak dan dihadapkan kepada amilus sayiat. Tapi yang menarik, amilus sayiat itu, amal-amal buruk sayiat itu hanya disebut Al-Quran 3 kali saja. Misalnya ini contohnya, waladina amanu amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Qul innama ana basyarun mislukum yuha falyamal amalan salihah, amal saleh. Nah, ini penting. Ini yang saya katakan tadi. Kalau Bang Jol menambah satu kesolehan intelektual, di kampus ada kesolehan intelektual. Tapi kita bahas ini dulu. Amilus salihat, ada soleh individu, ada soleh sosial, ada soleh publik. Akibatnya ada dosa individu, ada dosa sosial, ada dosa publik. Ya, kalau kesalehan intelektual, ada dosa intelektual. Apa dosa intelektual? Plagiarisme, itu dosa intelektual. Mengambil karya orang lain tanpa menyebutnya, dosa intelektual. Mengklaim karya orang lain menjadi karyanya, dosa intelektual. Menerbitkan karya mahasiswa, nama mahasiswanya nggak ikut, dosa intelektual. Tapi kalau dia sama-sama dengan mahasiswanya, tak ada soal. Perkara urutan berapa itu masalah diskusi saja. Karena bisa jadi datanya dari mahasiswa, mengolahnya dosennya. Dosennya nama pertama, nggak ada soal, boleh. Tapi nama mahasiswanya ikut. Supaya tidak masuk kena dosa intelektual, kira-kira begitu. Nah, apa itu kesolehan individu? Ya, kesolehan individu itu adalah kesolehan atau kebaikan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ada orang sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, itu soleh individu. Tapi dengan masyarakat tak bagus. Contohnya Haji Muhyiddin, contoh. Kalau masih lihat sinetron tukang bubur naik haji, itu ada contohnya Haji Muhyiddin. Rupanya Haji Muhyiddin ini orang karo pula. Aduh. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, orang karo sedang banyak cobaan ini sekarang. Maka banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar ya, banyak-banyak sabar. Itu kesolehan individu yang tak berhubungan dengan orang lain. Dia tak sembahyang, kalau dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia baca Quran, dia zikir, itu kesolehan untuk dirinya sendiri. Dia tak sholat, dia tak puasa segala macam, itu dosa buat dirinya sendiri. Nggak ada hubungannya dengan orang lain. Nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, mana lebih bagus? Sebenarnya nggak bagus, tapi kalau dua hal ini dipertanyakan, mana lebih bagus? Tidak sholat, meninggalkan sholat, dibanding dengan mencuri duit orang 5.000. Mana lebih mudah menyelesaikan kasus ini? Nanti lebih mudah menyelesaikannya kalau kita tidak sholat.
walaupun dua-duanya nggak bagus. Kesolehan sosial, kesolehan yang berkaitan dengan orang lain, kemanfaatan yang diberikan kepada orang lain. Ada dosa sosial ketika kita menyakiti orang lain. Bapak Ibu, ya, dalam menyelesaikan dosa ini, dosa individu menyelesaikannya mudah. Taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, janji tidak mengulangi, dosa individu selesai. Itulah Allah At-Tawwab. Tapi dosa sosial tidak bisa selesai dengan kesolehan individu. Itu rumusnya. Dosa individu selesai dengan kebaikan individu, lebih bagus dengan kebaikan sosial. Dosa sosial tidak bisa diselesaikan dengan kesolehan individu. Contoh begini. Kira-kira di antara kita ini ada nggak yang punya dosa sosial? Tunjuk tangan. Ada? Dosa sosialnya mudah, Pak. Begini dosa sosial tuh. Siapa dulu waktu SMA pernah nembak di kantin sekolah? Nembak di kantin kampus. Makanya Ustadz Hasrat buat kantin kejujuran. 5 pisang goreng dimakannya 5, bayar 2, 3 ditembaknya. Ini biasanya waktu SMA, waktu aliyah. Ada nggak yang begitu? Ada. Yang laki-laki, siapa yang pernah berkhianat dan menyakiti pacarnya? Banyak. Kalau kita pernah nembak di kantin sekolah, hanya 10.000 Bapak Ibu. Sekarang kita belum pernah minta maaf kepada orangnya. Apakah dosanya hapus ketika kita khatam Quran 30 kali? Nggak bisa hapus. Itulah beratnya dosa sosial. Kalau kita tidak sholat, tidak puasa, maka menyelesaikannya mudah. Kita hanya berurusan dengan Allah. Taubat, itulah makna taubat. Tapi kalau dosa sosial, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup minta ampun kepada Allah, harus dicari orangnya. Siapa yang jaga kantin? Bu Sri. Cari Bu Sri itu. Kantinnya pun udah tak ada. Cari di Facebook, tulis Sri di situ. Banyak nama orang Sri. Tengok, dulu Bu Sri itu ada teh lalatnya di sini. Tengok, oh nggak ada. Nggak jumpa. Cari orang yang mirip dengan dirinya. Tak ada juga. Barulah terakhir apa caranya? Pakai hadis Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya dosa sosial, pernah nyakiti orang, pernah menzolimi orang, pernah mengambil barang orang, sampai sekarang kita udah berusaha cari di alamatnya nggak ketemu, anaknya nggak ketemu, cucunya nggak ketemu, orang yang mirip dengan mukanya tak ada. Memang payah mukanya waktu itu, payah mirip, tak ada. Kemana mau dicari? Di Facebook nggak nampak, di mana-mana nggak nampak. Disitulah langkah terakhir, pakai hadis Nabi, banyak-banyak bersedekah, lalu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan tidak menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun Pak, laki-laki itu bukan tak ada dosa menyakiti orang lain. Makanya yang pernah menyakiti pacarnya, kirim WA, segera minta maaf, supaya tak ada urusan nanti di akhirat. Ya. Hah? Gimana Pak? Nggak dapat saya, nggak tangkap saya. Nanti Pak ya. Baik, itu kesolehan sosial Bapak Ibu sekalian. Kesolehan yang berkaitan dengan orang lain. Nah, ada kesolehan publik. Kesolehan publik itu berkaitan dengan dosa publik. Inilah dia berhubungan dengan jabatan-jabatan publik. Orang kalau punya jabatan publik, potensinya buat dosa publik besar. Tapi kalau kita nggak punya jabatan publik, kita nggak punya kemungkinan dosa publik.
Dia disuruh bangun jalan. Jalan itu 9 cm. Lalu jalan itu dibangunnya jadi 7,5 cm. Itu namanya dosa publik. Tapi kalau dia bangun karena ada kekuasaannya, ada kewenangannya, dia bangun jembatan yang menghubungkan dua orang yang terbelah karena sungai. Jadi mudahlah orang menggunakan jembatan itu. Menjadi singkatlah waktu. Itu namanya kesolehan publik. Bedanya di situ. Yang pertama tadi, dia dosa publik. Kalau dia membangun jalan yang semula 9 cm jadi 7 cm, kemana dia harus bertanggung jawab? Nggak bisa dia bertanggung jawab kepada personal, karena yang dirugikan adalah masyarakat dalam jumlah yang cukup luas, cukup banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pemimpin kalau pemimpin kita rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, hal itu patut disyukuri. Tapi sebenarnya yang lebih dituntut kepada seorang pemimpin itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakannya mensejahterakan orang lain, memudahkan orang lain, memaslahatkan orang lain. Karena itulah letak amal yang harus dia kerjakan. Kalau ada pemimpin yang soleh, ibadahnya bagus, puasanya bagus, tapi rakyatnya sengsara, dia tidak dituntut untuk melakukan kesolehan itu. Dia puasa, dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, itu kembali kepada pribadinya sendiri. Tapi kalau dia melakukan kesolehan publik, kebijakannya menguntungkan rakyat, kebijakannya memudahkan rakyat, disitulah yang membuat dia melakukan kesolehan publik. Bisa jadi pemimpin seperti itu lebih dulu masuk surga ketimbang kita yang rajin ibadah individu. Oke, itu ya. Nah, lalu kita masuk kepada bencana. Bencana itu ada 3. Ada musibah, ada bala, ada fitnah. Ini Bapak Ibu, kalau dalam Al-Quran maknanya nggak sama, tapi di masyarakat maknanya sama, malah tukar balik. Kalau ibu sedang opname di rumah sakit, enggak, contohnya enggak bagus. Ada orang di opname di rumah sakit, ada orang berkunjung, lalu dibilangnya, sabar ya Pak, ini musibah buat Bapak, 1. Tapi ada orang tamu kedua datang, dia bilang, sabar ya Pak, ini bala buat Bapak. Mana yang paling enak mendengarnya? Bapak mau disebut musibah atau bala? Kita menganggap yang lembut itu musibah, padahal dalam Quran tidak. Yang lembut itu bala. Bala itu adalah ujian yang diberikan Allah, yang disebabkan karena Tuhan ingin menaikkan kelasnya. Kalau musibah itu karena ulah kita. Dia dilarang makan kambing, makan kari kambing, dilantaknya juga telungkup, itu musibah. Kereta tak ada rem, ban udah halus, dibawanya juga kereta tuh kencang-kencang, masuk paret, itu musibah. Tapi kalau elok dia jalan subuh ke masjid, tak ada kendaraan, dia elok jalan, benar jalannya, disorongkan kereta dari belakang, tak dari mana datangnya, itu namanya bala. Bala itu kita tak ikut, tapi datang dia kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin menguji kita. Kalau musibah itu biasanya datang dari perbuatan kita sendiri. Ya, itu bedanya. Tapi ada lagi fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Quran bukan fitnah yang kita pahami orang ngata-ngatai kita, bukan. Fitnah itu maknanya juga ujian. Nah, kaitannya dengan itu, Bapak Ibu sekalian, mana yang perlu kita bantu sebenarnya? Ya, yang kita bantu itu kesolehan-kesolehan sosial itu memang berkaitan dengan orang-orang yang mengalami baik itu bala, baik itu musibah, baik itu fitnah. Bagaimana cara membantunya? Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Tapi di sini saya perlu katakan Bapak Ibu, inilah namanya bahasa Al-Quran itu
ketika dia dipakai menjadi bahasa sehari-hari, dia mengalami reduksi makna. Maka kalau memahami Quran, mau tidak mau kembali kepada tafsir. Infak dengan sedekah tidak sama. Kalau infak di dalam Al-Quran, itu umumnya berkaitan dengan nafkah. Sandang, papan, pangan, itu infak. Siapa yang paling berhak menerima infak? Orang tua kita, karib kerabat kita, anak yatim, itu disebut Al-Quran. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin, dan seterusnya. Jadi begini, bagi yang muda-muda ya, bagi yang muda-muda, kalau dalam 1 bulan, bukan 1 bulan, kalau dalam 1 minggu paling tidak ada pencarian kita yang dinikmati oleh orang tua kita, kitalah sesungguhnya orang yang paling merugi di muka bumi ini. Kenapa? Yang paling wajib mendapatkan infak itu adalah orang tua kita, sama ada dia kaya atau sama ada dia tak mampu. Harus ada uang yang kita cari ini, uang yang kita hasilkan ini dinikmatinya. Maka berbahagialah orang yang selalu memberi orang tuanya. Kalau jadi suami, jangan pernah melarang istri memberikan sesuatu kepada ibunya. Kalau menjadi seorang istri, jangan pernah larang suaminya memberikan sesuatu kepada ibunya. Malah kalau pasangan kita lupa untuk memberikan kepada orang tuanya, kita ingatkan, karena itu ada banyak kebaikan. Periksa ayat-ayat infak. Di antara kebaikan infak itu kepada orang tua adalah Allah hilangkan kesedihan, keresahan, kekhawatiran dalam diri. Allah selesaikan semua masalah hidup. Saya sering ditanya Bapak Ibu, Ustadz, kenapa perkawinan saya bertengkar saja, tidak bahagia, berantem dengan suami, berantem dengan istri, ada saja masalah, nggak aman, nggak bahagia, nggak damai. Saya selalu mengatakan, bagaimana hubunganmu dengan Allah, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Itu saja kuncinya. Maka mertua bukan orang lain. Mertua itu adalah sesungguhnya ibu kita sendiri. Ada orang yang dengan suaminya dia bisa akrab, tapi tidak akrab dengan mertuanya. Itu manusia yang paling aneh di muka bumi. Dia tidur bersama suaminya, padahal suaminya ini bisa seperti ini. Itu adalah karena tangan mertuanya yang membuat dia seperti ini. Tapi bisa pula istrinya tak bagus dengan mertuanya. Itu aneh bin ajaib. Jadi infak untuk orang tua, untuk karib kerabat, barulah anak yatim, orang fakir, orang miskin, dan seterusnya. Kalau sedekah bebas, sedekah luas. Kenapa? Sedekah itu berangkat dari kejujuran, sidqun. Orang yang jujur dengan hartanya, dia akan berikan, dan seterusnya. Nah, kemana bantuan diberikan? Dalam Islam itu, bantuan diberikan adalah yang pertama dawil qurba. Kalau kita kasih bantuan, selesaikan dulu karib kerabat, baru keluar itu. Kalau ini kampus, saya selalu bilang begini Pak, kalau saya ceramah di masjid, saya bilang begini, hati-hati orang, berhati-hati kita yang menghebatkan masjid ini. Masjid ini punya tetangga paling tidak tarik garis kiri kanan 40-40. Kalau tetangga masjid kita ada yang kelaparan, ada yang menderita, kita sholat berjamaah, maka sholat berjamaah kita kehilangan makna sama sekali. Maka pengurus BKM, pengurus masjid, para jamaah masjid meluaskan telinganya. Kira-kira di sekitar masjid, apakah ada orang yang tidak makan? Apakah ada orang yang sakit? Apakah ada orang yang sengsara? Disitulah bantuan pertama diberikan. Zakat juga begitu Bapak Ibu. Zakat itu hadisnya apa? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kemana zakat diutamakan? Bagi orang-orang di sekitar itu. Kalau sudah aman, barulah dia keluar dan seterusnya. Itu aturan-aturan dalam Islam. Makanya dawil kurba, al-yatama, al-fuqara, al-masakin baru berdasarkan keperluan, kebutuhan
dan tingkat keterdesakannya seperti apa. Ini ayat-ayatnya terakhir ya. Kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah, kalau kita beramal soleh, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyanu hayatan thayyibatan. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu cirinya adalah orang yang hidup dilandasi tauhid. Bapak Ibu, ada 3 dia. Billah, lillah, ma'allah. Mulai dari bismillah, dengan nama Allah. Lakukan itu untuk Allah. Maka setelah itu percayalah Allah akan menyertai kita dalam kehidupan. Namanya ma'allah. Cak Nun MH Ainun Najib, itu pengajiannya namanya pengajian ma'iyah. Apa sebenarnya makna ma'iyah ini? Ternyata makna ma'iyah itu adalah orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sampai bersama Allah, orang harus bismillah dan lillah. Yang kedua, kehidupan orang yang baik itu karena amal-amal sosialnya dia menjadi kehidupan yang bermanfaat. Ada 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang memanfaatkan orang lain. Yang kedua, orang yang lebih banyak mengambil manfaat. Yang ketiga, lebih banyak memberi manfaat. Kita di ummah ini kira-kira pada nomor berapa ini? Kalau pakai tangan 1, 2 atau 3? Nggak ada yang jawab. Yang 3 ini, apakah kita masuk orang yang memanfaatkan orang lain? 1, atau lebih banyak mengambil manfaat? Memang dia mentraktir orang, tapi 3 bulan sekali. Tapi yang ketiga, orang yang lebih banyak memberi manfaat. Itu orang yang terbaik. Ya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Itu manusia yang terbaik. Tapi jangan lupa, untuk menjadi manusia yang terbaik, orang harus menjadi khairukum khairun li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik di hadapan keluarganya. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita bersama ya. Kita hebat di luar, dipuji orang di luar, disanjung orang di luar, nanti dulu. Siapa yang paling berhak menentukan kita baik atau buruk? Tanyalah istri kita, tanyalah suami kita, tanyalah anak-anak kita. Kalau kita lulus di situ, baru kita paten. Kalau belum lulus, jangan coba-coba. Saya termasuk orang yang belum lulus. Saya bawa anak saya makan ayam penyet, tidak pakai HP, saya mau bincang-bincang dengan anak saya, lalu saya tanya, "Nak, menurut kalian, ayah kalian ini sudah jadi ayah yang baik atau belum?" Dijawab anak saya, "Kadang-kadang ya," kata dia. Waduh, pusing saya, berarti saya belum terbaik. Saya tanya istri saya, "Bunda, apakah saya ini sudah menjadi suamimu yang baik?" Lama istri saya menjawab, gawat juga. Jadi begitu Pak, nanti tanya istrinya. Kalau istri kita tanya, apakah kita sudah jadi suami yang baik? Jangan paksa dia menjawab. Kalau lama dia menjawab, bahaya, gawat. Lama dia menunggu, bahaya. Ya, bahaya. Sampai-sampai kalau nanti ditanya, "Istriku, kalau waktu ini diputar balik ke belakang, engkau diberikan kesempatan untuk memilih lelaki, siapakah yang kau pilih? Apakah masih tetap aku atau orang lain?" Istri kita menjawab, "Kalau boleh waktu dibalik Bang, bukan engkau yang kupilih." Tapi udah terlanjur, udah palang basah, kutahankanlah seperti ini. Lebih gawatnya ibu dibilangnya pula begini, "Bapak, kutahankanlah begini kondisiku Bang. Aku ini udah sama macam istri Fir'aun," gitu. Nah, itu udah gawat itu. Itu penting ya untuk mengecek diri kita. Yang ketiga, orang yang beramal soleh, dia akan diliputi rezeki yang halal. Itu otomatis. Sama dengan kenapa kita disuruh banyak berinfak? Kalau kaji Ustadz Hasrat, infak kita itulah yang akan menghindarkan bala, menghindarkan musibah.
menghindarkan banyak keburukan yang bisa datang kepada kita. Ini yang membuat kenapa amal soleh itu menjadi penting. Terakhir, belum, rasa syukur. Orang yang banyak beramal sosial, banyak berinfak, banyak sedekah, dia akan diberikan kehidupan yang baik. Apa itu? Rasa syukur dan qanaah. Bapak Ibu, ini yang penting sekali. Ada nggak yang udah baca, yang lihat video Ustadz Hasrat? Ustadz Hasrat dia olahraga, direkamnya video cakap dia tentang kebahagiaan. Ya kan ada itu? Tentang kebahagiaan, cerita seekor ikan. Itu menarik. Nanti lihat. Ada pakai subscribe nggak itu? Bapak Ibu sekalian, qanaah penting ya, rasa syukur dan qanaah. Ini penting sekali. Ada sebagai ilustrasi, ada dua orang ibu-ibu, satu istri kepala dinas, satu orang biasa. Ibu-ibu kepala dinas ini waktu dalam pengajian tanya kepada kawannya, "Ibu belanjanya satu hari berapa?" Dia bilang, "Saya belanjanya satu hari 50.000, kadang-kadang 25.000 pun cukup." Terkejut kepala dinas ini, "Masa 50.000 cukup?" "Cukup, Bu." "Kalau ibu berapa rupanya?" "Saya kalau bawa uang 200.000, 300.000 per hari itu pun nggak cukup." Kata istri kepala dinas ini, "Ibu 50.000 kok cukup? Apa rahasianya?" Dijawabnya saya, "Bu, kalau belanja nggak pernah pagi-pagi, nggak pernah pukul 6, nggak pernah pukul 7. Lalu saya belanjanya pukul 9, pukul 10. Kenapa begitu?" "Iya, Bu, kalau saya beli bayam nanti, bayamnya udah layu, nggak segar lagi." "Loh, kok beli bayam layu? Kenapa nggak bayam segar? Nanti kan direbus juga, Bu, layu juga." "Saya beli cabai, Bu, cabainya udah keriput-keriput. Kenapa nggak segar dibeli? Nanti kan digiling juga, Bu, nggak nampak lagi." Sampai saya beli ikan, kalaupun ada ikan yang saya beli, itu taiknya pada keluar semua. "Loh, kenapa nggak beli ikan segar?" "Bu, nanti kan taiknya dibuang juga." Akhirnya uang 50.000, 100.000 cukup untuk dia belanja. Apa pesannya Bapak Ibu? Qanaah itu bukan menerima apa adanya, tapi qanaah memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan dari yang ada pada dirinya. Kalau ibu punya daun ubi, bukan berarti ibu qanaah daun ubinya tinggal rebus, bukan. Daun ubi itu yang paling enak dibuat apa? Ditumbuk bisa. Itulah qanaah, memaksimalkan apa yang ada dan dia tidak memikirkan apa yang tak ada. Orang yang qanaah tidak berandai-andai. Kalau andainya ini, andai enggak. Apa yang ada itulah dia maksimalkan. Itu kehidupan yang soleh. Terakhir, orang yang soleh akan memiliki kehidupan yang bahagia. Bahagia itu dia akan berpikir positif, kata-katanya menjadi hikmah, bahasa tubuh yang positif, mudah senyum, terbuka, dan perilakunya berangkat pada 3 hal: kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ceramahnya Ustadz Hasrat itu, kebahagiaan bukan ditentukan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Bukan karena kita punya harta, bukan karena jabatan dan lain, tapi yang ada pada diri kita. Bapak Ibu, itulah dampak orang yang melakukan amal sosial. Dia akan bahagia, dia akan penuh syukur. Jadi ternyata Bapak Ibu, benar kata Allah, "In ahsantum li anfusikum." Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Maka orang yang berbuat baik tidak pernah rugi. Perbanyak amal sosial, pertingkatkan kesolehan sosial, dan itu akan kembali kepada kita semua. Itulah keunggulan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, tidak pernah rugi sama sekali. Terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua sebagai keluarga besar Universitas Medan Area. Ini kalau kita tengok gambar masjid ini, inilah gambar masjid kita itu dengan model atapnya yang demikian. Ini menyimpan makna yang cukup dalam, seolah-olah ingin mengatakan warga Universitas Medan Area itu
orientasinya di dalam kampus ini tidak lebih dari 3 hal ini, 6 hal saja. Yang pertama, meningkatkan kualitas Islamnya ke iman, lalu menjadi ihsan. Dan ingat Bapak Ibu, ihsan itu sedikit orangnya, maka atap yang ketiga itu dia kecil, yang kedua itu iman, yang ketiga Islam. Lalu apa makna yang lain? 3 model atap ini adalah bagian iman, ilmu, amal. Jadi ternyata begitu lihat masjid ini dengan model kubahnya yang seperti ini, ada pesan yang mendalam. Umat tidak membuat kubahnya kayak Taj Mahal, kayak bulat seperti itu, tapi seperti ini, kayak Masjid Demak pada masa lampau. Tapi pesannya cukup dalam. Orang-orang di kampus ini meningkatkan kualitas beragamanya sampai tingkat muhsin, tingkat yang tertinggi, lalu memperkuat iman, ilmu, amalnya. Mudah-mudahan yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan bisa menjadi menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.